Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Nura Madina dari 12 IPS 2. Kali ini saya akan membahas hasil analisis dari kutipan novel sejarah berjudul Rumah Kaca karya Pramoedya Anantatur. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai novel sejarah Rumah Kaca. Novel Rumah Kaca merupakan novel keempat dari tetralogi novel Pulau Buru karya penulis ternama Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur atau yang biasa disebut Pram. Tetralogi Pulau Buru merupakan rangkaian seri 4 novel yang ditulis oleh Pram ketika ia diasingkan di Pulau Buru dari tahun 1905 hingga 1979. Dalam tetralogi Pulau Buru yang dimulai dengan novel berjudul Bumi Manusia, Pram menceritakan kisah berlatar zaman kolonial Belanda dari sudut pandang tokoh utama yang bernama Minke. Pada novel terakhir ini, yang berjudul Rumah Kaca, sudut pandang tokoh berubah dari yang tadinya Minke menjadi sudut pandang seorang polisi kolonial bernama Jacques Pangemanan yang bertugas untuk mengawasi Minke. Minke merupakan salah satu pejuang kemerdekaan nasional yang mendirikan sistem pengarsipan yang sistematis secara diam-diam atau melalui operasi mata-mata, seolah Minke berada di rumah kaca yang gerak-geriknya bisa dipantau dari luar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, beserta nilai-nilai. Baik, langsung saja kita ke struktur yang pertama, yakni orientasi. Paragraf ini merupakan bagian orientasi karena berisi pengenalan latar dan konflik yang ada pada cerita. Contoh dari latarnya seperti latar waktu, yakni pada masa kolonial Belanda, dan latar tempat, yakni di Jawa Timur, tepatnya Surabaya. Lalu di paragraf kedua, pengenalan tokoh mulai terjadi. Pangemanan yang menjadi tokoh utama mulai menunjukkan adanya permasalahan yang kelak akan memuncak. Selanjutnya adalah komplikasi. Paragraf ini merupakan komplikasi atau berkembangnya konflik. Konflik yang berkembang seperti munculnya sepucuk nota yang menyatakan ketidakpuasan terhadap bagan yang telah dibuat oleh Pangemanan. Dari nota tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa Pangemanan diminta untuk membuat syarikat Islam dengan sayap Marco tidak hanya berjauhan tetapi juga bertentangan. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui bahwa Pangemanan ini memiliki watak yang sombong, cerdik, dan manipulatif. Lalu bagian klimaks. Paragraf ini merupakan klimaks karena konflik mulai memuncak dimulai dari Pangemanan yang berpikiran bahwa analisa dangkalnya tentang naskah Raden Mas Minke memberi peluang untuk pemerintah Hindia Belanda menuduhnya menyembunyikan sesuatu, pendapat atau kenyataan. Nah, di sisi lain, pidato Sneveliet dan Bars mulai memengaruhi masyarakat Jawa. Politik yang dilakukan Sneveliet memengaruhi kaum buruh untuk melakukan pembogokan kerja. Lalu paragraf terakhir ini merupakan resolusi atau penyelesaian atas konflik yang terjadi, di mana Dewan Hindia meminta Gubernur Jenderal untuk menetapkan kedudukan kepolisian yang sudah berpengalaman dalam mengurusi politik pribumi. Hal ini dilakukan agar hubungan Hindia dengan kerajaan yang mulai melonggar bisa dekat kembali. Di kalimat terakhir juga disebutkan agar Angkatan Perang Hindia diperbesar untuk dapat menghadapi segala kemungkinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama, kata ganti orang ketiga. Saya menemukan kata ganti orang ketiga pada kalimat sekali orang mengenal dan menggunakannya, dia lantas jadi bagian dari kehidupan. Yang kedua, mereka membuka pidato di mana-mana seperti takkan kering-kering kerongkongan mereka. Kata dia dan mereka merupakan kata ganti orang ketiga, di mana dia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal dan mereka kata ganti orang ketiga jamak. Selanjutnya ada keterangan waktu. Saya menemukan pada kalimat pada hari itu juga notanya aku balas. Pada hari itu merupakan keterangan waktu. Lalu yang ketiga, keterangan tempat. Saya menemukan di kalimat pelarian-pelarian politik dari Netherlands, Sneveliet, dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kata dari dan di merupakan keterangan tempat. Lalu ada konjungsi temporal. Saya menemukannya pada kalimat bagan untuk mengembalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah sepku menekan aku dengan berbagai cara. Kata sampai dan setelah merupakan konjungsi temporal. Lalu ada konjungsi kausalitas. Mereka memilih Surabaya sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar syarikat Islam. Kata karena merupakan konjungsi kausalitas di mana Surabaya dipilih sebagai pusat kegiatan karena Surabaya adalah markas besar syarikat Islam.
Raden Mas Ningke, Pidato Staflier, Syarikat Islam, dan Pabrik Gula. Lalu yang terakhir ada kata kerja. Kata kerja yang saya temukan sebetulnya banyak, tetapi yang saya ambil hanya membuka, memilih, menjauhkan, dilaksanakan, melonggarkan, dan berjalan. Yang terakhir kita akan membahas nilai-nilai. Di kutipan ini saya hanya menemukan nilai moral dan nilai sosial politik, di mana nilai moral terdapat pada kalimat sekalipun mereka orang-orang Eropa dan bukan jadi urusanku, tapi mau tak mau terlibat ke dalam urusanku juga. Nah, pesan yang saya temukan adalah meski pengemanan tidak mau, tapi itu sudah menjadi tugasnya. Jadi tetap ia lakukan demi pekerjaannya sendiri atau demi hidupnya sendiri. Lalu nilai yang kedua adalah nilai sosial politik. Saya temukan di kalimat mempertentangkan dua golongan dari pandangan dan sikap yang berlain-lainan memang terlalu gampang, tetapi akibatnya akan berlarut. Syarikat akan menghadapi mereka sebagai orang Eropa pada umumnya, dan kebencian pukul rata pada Belanda akan menjadi hasilnya. Pesan yang saya temukan adalah pengemanan meskipun ia seorang pribumi, namun ia rela mengkhianati bangsanya sendiri demi kepentingannya sendiri juga. Segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.